Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Zahratul Imam Masnun, biasa dipanggil Kak Mia. Saya di sini akan mengajar matematika kelas 9A. Di pertemuan pertama kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Di dalam persamaan kuadrat itu ada bentuk umum persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat, dan diskriminan persamaan kuadrat. Yang kita bahas pertama itu bentuk umum persamaan kuadrat. Apa sih bentuk umum persamaan kuadrat? Bentuk umum persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 2, yang biasanya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Maka a, b, c bilangan real. A tidak sama dengan 0. X itu variabelnya, AB itu koefisien variabel, dan C itu konstanta. Contohnya, nyatakan persamaan berikut ini dalam bentuk baku, kemudian tentukan nilai A, B, dan C. Contohnya seperti 2x kuadrat sama dengan 3x min 8. Maka 3x min 8 itu kan pindah ruas ke kiri, jadi 2x kuadrat min 3x plus 8 sama dengan 0. Jadi koefisien variabelnya itu A, B nya itu min 3, dan konstantanya itu 8. Selanjutnya yaitu tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Di dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama ada pemfaktoran, yang kedua ada kuadrat sempurna, yang ketiga ada rumus ABC. Nah, yang pertama yaitu tentang pemfaktoran. Pemfaktoran itu salah satu cara untuk memfaktorkan akar persamaan kuadrat. Ax kuadrat plus bx plus c adalah dengan cara memfaktorkan. Sama seperti perkalian dalam bentuk aljabar. Contohnya, x buka kurung x plus 2 tutup kurung sama dengan x kuadrat plus 2x. Seperti itu kan ya. Atau x kuadrat plus 2x sama dengan, ya ini dijabarkan menjadi x sama buka kurung x plus 2. Contoh yang kedua, ada buka kurung x plus 1 tutup kurung dikalikan buka kurung x plus 4 tutup kurung sama dengan x buka kurung plus 1 buka kurung x plus 4 tutup kurung sama dengan menjadi x kuadrat plus 4x plus x plus 4 sama dengan menjadi x kuadrat plus 5x plus 4. Atau juga bisa menjadi x plus 1 buka kurung x plus 4 tutup kurung sama dengan x kuadrat plus 5x plus 4. Jika sebaliknya atau dari ruas kanan ke kiri, contohnya x kuadrat plus 2x sama dengan x buka kurung x plus 2 tutup kurung. Contoh yang kedua, buka kurung x plus 1 tutup kurung dikalikan x plus 4 sama dengan x kuadrat plus 5x plus 4. Maka bentuk seperti ini disebut dengan pemfaktoran. Seperti itu. Yang kedua, selain itu dengan pemfaktoran persamaan kuadrat dapat ditentukan akar-akarnya. Yang pertama, contoh yang pertama, x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0, maka difaktorkan menjadi buka kurung x plus 1 tutup kurung dikalikan buka kurung x plus 4 tutup kurung sama dengan 0. Jadi x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau x sama dengan min 4. Jadi akar-akarnya itu min 1 dan min 4. Contoh yang kedua, x kuadrat plus 3 sama dengan 0, maka difaktorkan menjadi buka kurung x plus akar 3 tutup kurung dikalikan x min akar 3 sama dengan 0.
Jadi X sama dengan akar 3 atau X sama dengan min akar 3. Jadi akar-akarnya adalah akar 3 dan min akar 3. Yang kedua yaitu tentang kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu mengubah persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi X plus minus P kuadrat sama dengan Q. Dengan Q lebih dari sama dengan 0, bentuknya itu X plus minus P kuadrat disebut bentuk kuadrat sempurna. Seperti X kuadrat sama dengan P min X sama dengan plus minus akar P dengan P lebih dari sama dengan 0. Rumus penyempurnaan kuadrat sempurna X plus minus 2PX plus P kuadrat sama dengan buka kurung X plus minus P tutup kurung kuadrat. Contohnya, tentukan nilai X dari tiap persamaan X kuadrat min 25 sama dengan 0. X kuadrat min 25 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 25. Jadi 25-nya dipindah ruaskan ke kanan. Jadi X sama dengan plus minus 5. Karena 25 akar dari 25 adalah 5. X1-nya sama dengan 5. X2-nya min 5. Yang selanjutnya yaitu rumus kuadrat atau rumus ABC. Pada persamaan kuadrat sebelumnya, persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan membentuk kuadrat sempurna. Buka kurung X plus P tutup kurung kuadrat plus Q sama dengan 0 dengan P sama dengan B per 2A dan Q sama dengan C per A kurang dari B per 2A kuadrat, sehingga didapat akar-akar persamaan kuadrat yaitu rumus ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dan nilai ini di dalam akar-akar disebut sebagai diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC yang biasa disebut dengan rumus ABC. Contoh rumus ABC. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 6X plus 8, koefisiennya itu A itu sama dengan 1, B sama dengan min 6, dan C sama dengan 8. Mulai masuk rumus, mencari X1-nya. Minus min 6 karena B-nya itu min 6 plus akar min 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 8 karena A-nya itu 1 dan C-nya itu 8 per 2 kali 1 karena A itu 1 sama dengan 6 plus akar 4 per 2 sama dengan 6 plus 2 per 2. Disederhanakan lagi menjadi 8 per 2, maka hasilnya 4. Kita mencari ke X2. X2-nya min 6, min akar min 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 8 per 2 kali 1, maka hasilnya 6 plus akar 4 per 2 sama dengan 6 min 2 per 2, maka disederhanakan menjadi 4 per 2 sama dengan 2. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 2. Selanjutnya tentang diskriminan persamaan kuadrat. Diskriminan persamaan kuadrat, diskriminan atau disebut D persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Diskriminan atau D berguna untuk membedakan
atau mendiskriminasikan jenis akar-akar. Yang pertama, D lebih dari 0, persamaannya mempunyai dua akar real yang berlainan. Yang pertama, jika D berbentuk kuadrat sempurna, maka keduanya ada akarnya rasional. Dan yang B, jika D tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka keduanya akarnya irasional. Yang kedua itu ada D sama dengan 0, persamaannya mempunyai dua akar real yang sama atau akar yang kembar. Yang ketiga ada D kurang dari 0, persamaannya tidak mempunyai akar-akar yang real. Contohnya, tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang A, 2x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0. Maka 2x min 7x plus 6, A-nya itu 2, B-nya min 7, dan C-nya 6. Nilai diskriminannya itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya min 7 dikuadratkan min 4 kali A-nya 2 dan C-nya 6. 4 kali 2 kali 6, maka hasilnya 1. Karena D itu lebih dari 0 dan D itu 1 sama dengan 1 kuadrat, berbentuk kuadrat sempurna, maka persamaan kuadrat 2x2 min 7x plus 6 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berlainan dan rasional. Contoh yang kedua itu ada x kuadrat min 6x plus 12 sama dengan 0. Maka x kuadrat min 6x plus 12 sama dengan 0 itu A-nya A atau 1, B-nya itu min 6, dan C-nya itu 12. Maka diskriminannya D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? Min 6. 4 kali A-nya ada 1 dan C-nya 12. Maka hasilnya minus 12. Karena D minus 12 kurang dari 0, persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 12 sama dengan 0 tidak mempunyai akar real atau kedua akarnya tidak real. Nah, sampai di sini paham? Kalau paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk sama seperti yang tadi, melengkapkan kuadrat sempurna itu caranya gimana? Langkah-langkahnya yang pertama itu ubahlah koefisien x kuadrat menjadi 1. Yang kedua itu ubahlah persamaan kuadrat tersebut menjadi bentuk x min p kuadrat sama dengan Q. Untuk Q itu lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga itu tentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu x min p sama dengan plus minus akar Q atau x sama dengan p plus minus akar Q. Nah, sampai sini. Contohnya, tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. X kuadrat plus 8x min 9 sama dengan 0. Maka cari angka yang akan ditambahkan terlebih dahulu. 8x separuhnya 8 itu ada 4. Angka yang akan ditambahkan adalah 4 kuadrat sama dengan 16. Sehingga x kuadrat plus 8x min 9 sama dengan 0. X kuadrat 8x 9-nya dipindah ruas ke kanan sama dengan 9, maka x kuadrat plus 8x yang tadi angka yang ditambahkan menjadi tambah 16 sama dengan 9 plus 16 karena ditambahkan, dimasukkan yang 16-nya tadi, maka menjadi x kuadrat plus 8x plus 16 sama dengan 25 karena 9 plus 16, maka menjadi x plus 4 kuadrat karena 8 bisa dikuadratkan menjadi sama dengan 25. X plus 4
sama dengan akar 25 karena kuadratnya pindah ruas ke kanan. Maka menjadi X plus 4 sama dengan plus minus 5. X plus 4 sama dengan 5, X sama dengan 1, atau X plus 4 sama dengan min 5, atau X sama dengan min 9. Nah, cukup sampai di sini. Kira-kira adik-adik mengerti dan paham tidak apa yang kakak jelaskan? Nanti kalau seumpama kurang paham atau kurang jelas bisa hubungin kakak atau bisa diskusi di Google Classroom ini ya. Semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat. Adik-adik tetap semangat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.